sahabat UMKM. Hari ini kita ketemu nih, dapat tamu baru jauh dari Arosuka. Hai. Ibu Ria Danareka dari Kabit Pengembangan Destinasi Pariwisata di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Solo. Oke, sahabat UMKM, hari ini karena kita udah kedatangan tamu spesial, ada yang perlu kita bahas nih, UMKM dan destinasi. Oke. Jadi beliau ini adalah Kabit di bidang destinasi dan pengembangan dan destinasi pariwisata. Ya. Jadi beliau ini bertanggung jawab untuk Alahan Panjang Resort. Salah satunya. Nah, PR nih buat kita nih Kabupaten Solo, terutama para UMKM, pelaku UMKM. Dari yang saya dengar nih, di destinasi di Alahan Panjang Resort tuh belum ada ya UMKM hadir di situ ya untuk yang produk terkemas. Kalau untuk langsung aja ya, Bang. Langsung aja, santai aja. Jadi kalau sebenarnya destinasi kita, mungkin sebelum kita masuk ke Alahan Panjang Resort nih, Bang. Kalau Pemda itu sebenarnya bukan hanya Alahan Panjang Resort. Siap. Tapi ada panorama juga. Panorama danau di atas. Panorama danau di atas. Habis itu ada dermaga danau di atas. Dermaga danau di atas. Itu bagian selatan. Kalau di utara kita ada dermaga Singkarak. Dermaga Singkarak, siap. Nah, berbicara tentang UMKM nih, UMKM di destinasi ya. Khususnya kita bahas untuk Alahan Panjang. Alahan Panjang dulu, oke. Kalau UMKM sih udah banyak, Bang. Tapi kalau yang kemasan mungkin itu yang masih hitungan jari, masih sedikit ya. Kita tidak bisa bilang tidak ada yang berkemas, tapi sudah ada, tapi itu masih sedikit. Masih sangat sedikit ya. Masih sangat sedikit. Dan di situ juga sebenarnya Alahan Panjang Resort itu masuk kawasan mass tourism. Mass tourism artinya memang wisata untuk kalangan masyarakat yang hanya melihat pemandangan alam. Mereka berkunjung hanya sebentar. Mereka berkunjung sebentar dan juga berbelanja di situ. Di situ sebenarnya ada pedagang kaki lima. Ya. Dan juga pedagang yang membawa hasil panen mereka seperti bawang, tomat, dan itu memang belum ada kemasan. Hasil yang ada di Alahan Panjang ya. Oke. Nah, sahabat UMKM, ini perlu nih karena ini Alahan Panjang Resort ini merupakan tujuan wisata untuk orang-orang yang menuju ke Alahan Panjang ya. Sekarang lagi viral ya. Jadi tamunya sebulan rata-rata berapa banyak? Kita hitung per minggu ya, Bang. Kalau per minggu itu rata-rata ada 100 sampai 200 pengunjung. 100 sampai 200 pengunjung rata-rata. Iya, rata-rata. Dan mereka pulang tidak membawa apa-apa? Iya, aduh sayang banget ya. Pulang tidak membawa oleh-oleh. Nah, berarti kan ini PR buat kita bareng nih UMKM. Bagaimana biar pengunjung yang 100-200 per minggu tadi ketika pulang dia punya buah tangan. Nah, kira-kira apa yang bisa ditawarkan dari Alahan Panjang Resort? Apakah UKM tinggal datang, UKM kami ini datang membawa kayak ini nih potato nih asli dari Alahan Panjang. Nah, ini apakah bisa dititipkan di situ atau bagaimana sistemnya? Nah, kalau untuk Alahan Panjang Resort sendiri itu kan kita ada kantin, Bang. Kantin. Ada dua kantin yang sebenarnya itu sangat bisa sekali untuk UMKM menitipkan produknya di situ. Oke, jadi kantin satu. Ya, ada kantin, terus ada Pujasera juga. Pujasera, oke. Nah, tentunya kalau misalnya wisatawan datang berkunjung, nanti kita kalau UMKM-nya banyak yang nitip, kita bisa bikinkan pojok UMKM. Nah, seperti itu, Bang. Bagus tuh idenya tuh. Pojok biar nanti UMKM. Ada oleh-oleh bagi wisatawan yang berkunjung ke Alahan Panjang Resort. Wah, keren banget. Jadi kita tunggu nih nanti para UMKM apabila mau berminat menitipkan produknya, tapi harus sudah terkemas dengan baik ya. Seperti ini nih, potato yang merah. Jadi ada standar khususnya nggak? Jadi menarik ya. Nah, tentunya begini, kalau misalnya Sabtu Minggu apalagi libur-libur yang panjang, misalnya ada cuti sekolah atau cuti kerja gitu, biasanya itu mayoritas mereka dari luar seperti Pekanbaru, Medan, Lampung, itu potensi banget ya.
Nah, tentunya mereka juga selain berwisata, mereka melihat oleh-oleh apa nih yang mau bisa dibawa pulang sebagai oleh-oleh. Nah, kalau sudah terkemas dengan baik seperti ini, tentunya ini juga bisa dijadikan oleh-oleh. Oke. Nah, ya. Jadi nanti ini peluang buat UMKM Kabupaten Solok, bahwa memang Kabupaten Solok kan sekarang memang lagi viral nih daerah Alan Panjangnya. Otomatis mereka akan bermain ke Alan Panjang Resort, dan tadi sudah disampaikan bahwa kita punya sampai 100 sampai 200 orang per minggunya kunjungan ke Alan Panjang Resort. Itu hari biasa. Kalau misalnya sudah ada cuti tambahan, misalnya 3 hari libur, hari panjang libur ya, itu bisa 2 atau 3 kali lipat lagi. Wow, luar biasa. Dan itulah peluang pasar kita. Jadi buat teman-teman sahabat UMKM yang memang masih kebingungan nih, kemana sih saya harus melempar produk saya biar bisa dikenal sama masyarakat luas, terutama di luar dari Kabupaten Solok. Manfaatkanlah gerai yang ada di Alan Panjang Resort. Tadi sudah ada kantin, terus kemudian ada Pujasera, terus nanti mungkin ke depan kita bisa mempersiapkan pojok UMKM yang memang khusus ya, memajang produk-produk UMKM, sehingga nanti pelaku wisata yang datang tuh nggak kebingungan, saya beli oleh-oleh apa nih kalau ke Kabupaten Solok, apalagi berkunjung ke Alan Panjang Resort. Biasanya sekarang produk pertanian ada ya di situ? Ada. Tapi itu kan biasanya cuma gelar tikar aja, Bang. Oh, jadi lesehan. Lesehan. UKM kita juga mau lesehan mungkin? Boleh? Boleh. Kalau misalnya sudah terpackaging dengan baik, siap? Boleh. Oh, jadi boleh juga. Cuman alangkah baiknya memang terkoordinir ya. Jadi bisa termanfaatkan. Nanti bisa ngubungin siapa? Bisa hubungi kami di Dinas Pariwisata juga. Dinas Pariwisata atau datang langsung ke... Datang langsung, karena di situ juga ada standby pengolah kita di situ. Oh, siap. Itu sistemnya gimana nanti? Konsinyasi atau memang titip dulu apa untuk harganya atau gimana ya? Ya, mungkin kalau bisa UMKM mau nitip, mungkin nanti bisa langsung ke pengelola yang memang beliau di situ ada kantinnya juga, dan ada Pujasera juga di situ di bawah pengawasan petugas kami. Jadi menarik banget, ini satu peluang yang harus kita manfaatkan ya. Oke, itu informasi sementara, mungkin nanti kita lanjutkan untuk perbincangan berikutnya. Yang berminat untuk menitip produknya, nanti silakan aja hubungin di kotak komen, hubungin Bu Ria, berapa nih kalau ini, siapa yang dihubungin. Ditunggu. Oke, sahabat UMKM, sampai ketemu ya di perbincangan berikutnya. Kita cari nanti tamu-tamu yang lebih menarik lagi, yang lebih semangat lagi, atau kita undang Bu Ria lagi, nanti akan presentasi tentang apa sih destinasi wisata yang ada di Kabupaten Solok. Biar nanti destinasi kita di Kabupaten Solok itu dipenuhi sama produk-produk UMKM. Iya. Jadi orang datang, mereka juga bawa pulang oleh-oleh dari Kabupaten Solok, begitu, Bang. Benar. Ya. Jadi destinasinya berkembang, UMKM juga berkembang. Destinasinya maju, UMKM maju. Kabupaten Solok mantap. Bye.